Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita sore hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Kita kembali menaikkan pujian Ku diberi belas kasihan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu, anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, jika kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar Tuhan, kami seringkali melakukan dosa dan pelanggaran. Kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberi pengampunan kepada kami. Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, dan Tuhan senantiasa memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami hadir di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami dengan hati yang sungguh, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa-doa kami, Engkau mendengar permohonan kami, dan Engkau berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan tolong kami, pulihkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Aku Percaya.
Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan karena kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami ini. Kami boleh mengalami kesehatan tubuh jasmani kami Tuhan. Kami boleh saat ini memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapat kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya dan rindu Tuhan untuk mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kami, mengenal rencana Tuhan, mengenal rencana-Mu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini Tuhan kami rindu diberkati firman Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan boleh dibaharui kembali, dikuatkan kembali iman kami, bahkan kerohanian kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian saat ini, sehingga kami Tuhan boleh memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang ingin mengganggu perjalanan firman Tuhan saat ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita tetap semangat beribadah di sore hari, sekalipun kita mungkin dalam kapasitas sedikit, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita terus memuji-muji Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dengan judul yaitu mengerti kehendak Tuhan ya. Mengerti kehendak Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya, kita akan baca firman Tuhan ini dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu sudah dapat semuanya. Ya, mari kita akan baca bersama-sama mulai ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ya, mengerti ataupun mengetahui kehendak Tuhan itu adalah menjadi salah satu yang penting dalam kehidupan ini. Ya, tentu saudara-saudara, itu hal yang penting. Karena apa? Ketika kita mengambil suatu keputusan,
rencana yang salah dalam kehidupan ini, yang tidak berkenan ataupun yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu begitu banyak orang-orang yang mengambil salah langkah ataupun salah mengambil keputusan. Karena apa? Tidak mengambil ataupun tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam kehidupan ini. Ya, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mempertimbangkan, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan dalam karir kita, ataupun bagaimana kita harus mengambil keputusan dalam hal pekerjaan kita, bagaimana kita harus mengambil keputusan di dalam ketika kita mencari pasangan hidup. Saudara-saudara, ini perlu pertimbangan-pertimbangan, dan tentunya ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini, kita minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Nah, saudara-saudara, banyak hal yang kita libatkan Tuhan supaya apa? Kita mengerti yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, supaya jangan salah langkah. Saudara-saudara, terkadang saudara-saudara, banyak hal juga kita lakukan dalam kehidupan ini menurut kita itu baik, saudara-saudara. Menurut kita itu baik rasanya, tapi itu belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Rasanya kita mengambil suatu rencana ataupun suatu keputusan, ya mungkin itu bagi kita baik, ya karena ada keinginan kita, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Coba klik di sana. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada yang namanya keinginan kita, ada juga yang namanya keinginan Tuhan. Ada kehendak kita, ada kehendak Tuhan. Tentu kehendak Tuhan dengan kehendak manusia sangat berbeda jauh. Ya, sangat berbeda jauh. Makanya firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, artinya sangat jauh berbeda. Demikianlah tingginya rencanamu dan rencanamu. Ya, sebab rencanamu bukanlah rencanamu, dan rencanamu bukanlah rencanamu. Artinya adalah suatu perbedaan yang sangat jauh. Keinginan kita, kehendak kita, rencana kita, keputusan kita itu sangat berbeda dengan keputusan Tuhan ataupun rencana Tuhan. Untuk itu saudara, perlu kita harus perhatikan dalam kehidupan ini. Terkadang kita itu pun mengambil suatu rencana yang baik ataupun keputusan yang baik, belum tentu itu kehendak Tuhan. Nah, makanya ada seorang mengatakan itu, klik di sana. Watchman Nee berkata, God is not always God's will, but God's will is always good. Ya, artinya di sana itu adalah bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu itu kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan itu selalu baik. Amin. Nah, itu harus kita perhatikan. Sesuatu yang baik itu belum tentu kehendak Tuhan ataupun keinginan Tuhan, tetapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu pasti selalu menghasilkan yang baik. Contohnya, saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, dia ini kan seorang penginjil, ya rasul, yang dimana dia itu banyak berkarya di dalam pelayanannya, yaitu memberitakan Injil. Satu kali dia itu rindu untuk memberitakan Injil, ya, di mana? Di Asia ataupun di Bitinia. Dia ingin rindu memberitakan Injil di sana, tetapi tiba-tiba Roh Kudus mencegah dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menginjil, memberitakan Injil kan tentu suatu hal yang baik. Rasul Paulus ingin memberitakan Injil ke Asia, ke Bitinia. Nah, tetapi Roh Kudus mencegah dia. Nah, sehingga Rasul Paulus itu harus memberitakan Injil kemana? Ke Makedonia ataupun ke Eropa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang baik dipikirkan oleh Rasul Paulus, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan.
ini boleh disampaikan di Eropa karena pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang mungkin terkadang kita anggap itu sesuatu yang baik, tetapi belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Ya, mari kita minta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita meminta petunjuk kepada Tuhan supaya apa? Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita melalui cara-caranya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, jangan kita lari daripada rencananya ataupun panggilannya. Seperti seorang nabi yaitu Yunus. Ketika tidak tahu rencana Tuhan, dia harus memberitakan firman kepada Niniwe. Dia melarikan diri. Akhirnya apa? Dia babak belur. Dia itu ditelan oleh ikan besar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, jangan lari dari panggilannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak berpikir ya orang-orang itu sangat sukar, ya, sangat sukar untuk menentukan apa? Menentukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, ataupun sangat sukar melihat suatu rencana Allah, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga apa? Banyak orang membuat cara-cara mengambil suatu keputusan yang masa bodoh ataupun bersifat konyol, saudara-saudara. Ya, konyol. Sebenarnya tidak terlalu sukar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan juga sebenarnya ingin menyatakan kehendaknya bagi kita. Makanya di dalam Efesus 5 ayat 17 itu mengatakan tadi bahwa dikatakan di sana itu, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita diusahakan mengerti. Artinya di sana bahwa Tuhan sebenarnya Tuhan sudah memberi petunjuk bagi kita melalui firman Tuhan. Nah, makanya itu usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui hal-hal nasihat-nasihat. Yaitu yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Bukan bersifat ataupun melakukan suatu tindakan-tindakan konyol ataupun masa bodoh. Orang-orang bersifat konyol atau masa bodoh karena dia itu merasa susah mengetahui kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, contohnya misalnya seseorang ingin menemukan ataupun ingin mencari pasangan hidup. Sudah lama sekali dia itu sudah lama dia kepingin mendapat pasangan hidup ataupun ingin mendapat pacar, saudara-saudara. Namun ini adalah seorang mahasiswa. Dia minta sama Tuhan, Tuhan, begitu lama saya ini sudah tidak punya pasangan. Saya ingin punya pasangan, Tuhan, ingin punya pacar, Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan, Tuhan. Tuhan, saya ini adalah orang yang biasanya telat masuk kampus. Tapi besok, Tuhan, saya akan pagi-pagi itu datang ke kampus duluan di sana, menunggu siapapun nanti, Tuhan, yang datang duluan di kampus itu adalah jodoh saya. Dia bilang seperti itu. Nah, oleh karena itu dia benar-benar pagi-pagi udah berangkat ke kampus. Ternyata yang datang duluan benar ada seorang wanita yang datang ke kampus itu. Dan ternyata dia yang pertama datang ke sana adalah Mbok Inem, saudara-saudara, ya. Mbok Inem. Ternyata Mbok Inem ini adalah salah satu pengurus kantin di sekolah. Dan dia sudah punya suami, saudara. Kan tidak mungkin, saudara-saudara, ya kan? Tidak mungkin bahwa dia harus menikahi Mbok Inem ini. Dia sudah punya suami, aduh, gak jadi. Atau mungkin salah seorang itu ingin mendapatkan pasangan, saudara-saudara. Kemudian dia, Tuhan, tolong tunjukkan, Tuhan, nama di dalam Alkitab ini, siapa yang menjadi pasangan saya. Dia ambil Alkitab dan dia buka, terbuka Alkitab. Tahu jatuhnya di mana?
ternyata jatuhnya di Hosea 1 ayat 2. Apa bunyinya saudara-saudara? Bunyinya adalah, hai Hosea. Kebetulan namanya mungkin Hosea ya, Hosea. Hai, oh betul, nama saya Hosea. Hai Hosea, pergilah, kawinilah perempuan-perempuan Sunda dan peranakanlah anak-anak Sunda. Wah, kaget dia saudara-saudara melihat ayat itu. Wah, nggak benar ini Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Masakan saya harus mengawini pelacur-pelacur? Masakan saya harus punya anak dari pelacur-pelacur? Yang nggak benar ini Tuhan, nggak benar. Ini bukan kehendak Tuhan. Tinggalkan. Nah saudara, ini hal-hal yang bersifat konyol saudara-saudara, yang bersifat bodoh. Nah, bukan merupakan suatu petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu harus kita perhatikan dalam kehidupan ini beberapa hal, dua bentuk kehendak Tuhan. Yang pertama di sana, dua bentuk kehendak Tuhan, yaitu yang pertama ketetapan Tuhan. Apa? Ketetapan? Ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu maksudnya di sini saudara-saudara, yaitu mutlak, pasti terjadi. Ya, karena apa? Ini merupakan suatu yang namanya kedaulatan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang mengganggu-gugat. Ya, apapun yang Tuhan inginkan terjadi pasti terjadi. Karena apa? Merupakan kehendak Tuhan, merupakan penetapan Tuhan. Coba kita buka dalam Daniel 4 ayat 35 yang di atas tadi. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya. Apa yang kau buat? Nah, kita perhatikan di sana. Ia berbuat menurut kehendaknya. Jadi semua penduduk bumi dianggap remeh. Artinya di sana itu di bawah semua kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Ia berbuat segala sesuatu pun apa menurut kehendaknya. Itu namanya penetapan, ya, ketetapan Tuhan. Contohnya saudara-saudara, kita tidak bisa merubah hidup kita bahwa kita ini adalah seorang dari suku Chinese, ataupun kita ini seorang dari suku Batak, ataupun kita ini seorang dari suku Timur. Saudara, apakah pernah dulu saudara ketika di kandungan saudara adalah seorang Chinese? Tuhan, kalau saya lahir nanti, saya jangan jadi orang Chinese, tapi saya orang Timur. Karena orang Timur itu manis-manis, hitam manis. Apalagi untungnya orang Timur Tuhan, kalau gelap nanti nggak kelihatan, nanti bisa ngumpet nanti. Nah itu kan. Nah, atau mungkin orang Timur berkata ketika masih dalam kandungan, Tuhan tolong Tuhan, saya nanti kalau lahir jangan jadi orang Timur, tapi jadi orang Chinese. Karena Tuhan, kalau orang Chinese itu putih-putih, ganteng-ganteng, paling tidak Tuhan bisa memperbaiki keturunan. Ya. Nah, atau mungkin orang Batak berkata dalam kandungan ibunya, Tuhan, kalau bisa nanti Tuhan jangan saya lahir sebagai orang Batak. Kalau bisa Tuhan saya lahir sebagai orang Jawa. Supaya apa? Nanti itu suara saya tidak keras-keras dan hati saya lembut. Apa demikian saudara-saudara? Tidak, kita lahir sebagai orang Jawa, orang Chinese, suku bangsa Indonesia, orang Timur. Itu sudah penetapan Tuhan. Nah itu kehendak Tuhan. Nah itu rencana Tuhan, penetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Wes, kamu itu jangan banyak bantah. Kamu orang Batak kamu. Kau keras suaramu udah apa? Yang penting hatimu baik. Haleluya, amin. Nah gitu, ceritanya seperti itu. Yang kedua, yaitu bentuk kehendak Tuhan. Yang kedua adalah keinginan Tuhan. Yang keinginan Tuhan
robot. Kalau robot itu bisa diatur, bisa di-setel. Tetapi kita diberi free will. Kita diberi suatu kebebasan, yaitu kehendak bebas untuk mengambil keputusan ataupun bertindak sesuatu. Nah, misalnya Bapak Ibu, contohnya ketika Tuhan menginginkan sebenarnya bahwa hidup kita ini ingin Tuhan umur panjang, saudara-saudara. Umur kita Tuhan menginginkan itu panjang. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika Anda mungkin stres karena apa? Diputus oleh pasangan, diputus oleh pacar, diceraikan oleh suami ataupun istri. Anda stres dan putus asa, dan Anda mengambil silet dan kemudian memutus urat nadi. Mati nggak? Mati. Ya, atau mungkin saudara itu naik ke dalam gedung tingkat 18 ataupun 15 dan Anda menjatuhkan diri sampai ke bawah. Mati nggak? Mati. Namanya bunuh diri, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Tuhan ingin umur kita panjang. Tetapi ketika kita bertindak sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Maka keinginan Tuhan itu yang tadi ingin umur kita panjang gak sampai ke sono. Karena apa? Tindakan kita yang tidak benar ataupun tindakan kita yang masa bodoh dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, gak mungkin kalau saya besok itu mau mencoba itu pasti Tuhan larang. Ya coba aja, saudara-saudara. Ya, jangan ya. Itu tindakan masa bodoh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya free will kita itu, kehendak bebas kita itu, gunakanlah itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan larang itu, jangan lakukan. Kalau Tuhan melarang itu, jangan berbuat. Nah, tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan lakukan. Sebenarnya untuk mengerti kehendak Tuhan itu tidaklah terlalu susah. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Kehendak Tuhan itu ada dua bentuk yang berbeda. Satu penetapan Tuhan dan satu keinginan Tuhan. Kalau penetapan Tuhan itu tadi mutlak, tapi kalau keinginan Tuhan itu adalah relatif, karena ada free will manusia. Nah, gitu saudara-saudara ya. Oleh karena itu mari kita menyadari dalam kehidupan ini, mengambil keputusanlah atau ambillah rencana-rencana dalam kehidupan ini, tindakan keputusan sesuai dengan keinginan ataupun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama. 3 hal yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana, klik di sana, bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya? Yang pertama yaitu melalui Alkitab. Melalui apa? Alkitab. Apa itu Alkitab? Inilah Alkitab, firman Tuhan. Alkitab ini menjadi sumber hikmat dan pengetahuan, kebijaksanaan yang bisa kita peroleh dalam kehidupan ini. Klik di sana, coba kita perhatikan. Kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 21, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba kita perhatikan di sana itu adalah tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Artinya kesukaan di sana adalah orang yang menghidupi firman dan juga orang yang menghidupi Alkitab, orang yang menghidupi suatu tuntunan dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam firman Tuhan. Saudaraku, kalau saya yakin dan percaya, kalau kita semakin mencintai firman Tuhan, Alkitab, maka saya yakin dan percaya kita akan semakin dibaharui. Pikiran kita akan terus dibaharui menjadi sama dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran kita sudah sama dengan pikiran Kristus,
menentukan kehendak Tuhan gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Dua-duanya, gampang dan mudah. Tidak sukar, saudara-saudara. Pasti gampang, pasti mudah menentukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita suka firman Tuhan, maka pikiran kita ini akan diterangi firman Tuhan, akan dicerahkan firman Tuhan. Ya, jadi kita mengerti kehendak Tuhan gampang sekali. Ya, kalau kita membaca Alkitab banyak petunjuk-petunjuk yang merupakan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Ya, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, itu kehendak Tuhan. Atau hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itulah kehendak Tuhan. Gampang sebenarnya menentukan. Ya, tetapi terkadang begitu banyak karena tidak diterangi firman Tuhan, suami-suami berlaku kasar, tidak mengasihi istri, ataupun berlaku sebaliknya. Istri tidak menghormati suami, tidak taat, tidak tunduk. Nah, saudara-saudaraku, kalau orang yang suka firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, pikirannya diterangi, ya pikirannya dicerahkan, sehingga dia mengetahui kehendak Tuhan. Ya, dalam Roma 12 ayat 2 berkata, demikian dari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ada suatu pembaharuan budi. Kita diberi wisdom, hikmat, pengertian kebijaksanaan. Ya, kita bisa mendapat suatu pencerahan dari apa? Dari Alkitab. Kita mendapat hikmat, kita mendapat suara Tuhan daripada firman ataupun Alkitab. Nah, di sana ada seorang teolog berkata, ataupun hamba Tuhan berkata demikian. Saya tidak menyangka kalau ada orang berkata, saya mendengar suara Tuhan. Ya, saya mendengar suara Tuhan, tetapi saya menerima Alkitab sebagai suara Tuhan yang jelas dan pasti. Nah, apa maksudnya di sana, saudara-saudara? Kan begitu banyak ada orang hamba-hamba Tuhan yang punya nubuat-nubuat. Oh, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengarkan suaranya. Dia berkata kepada kamu seperti ini, dia berkata kepada kamu seperti ini. Saya mendengar suara Tuhan begini begitu. Saudaraku, memang kita tidak menyangka bahwa ada suara Tuhan yang mungkin Tuhan pakai. Tetapi yang perlu dan yang lebih penting kita harus perhatikan dalam hidup ini adalah bahwa ada suara Tuhan yang pasti dan juga jelas, yaitu melalui apa? Alkitab. Makanya kalau ada suara-suara hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka dia adalah memakai suara, nggak tahu suara siapa. Iya kan? Makanya banyak nabi palsu. Maka banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menyimpang. Katanya suara Tuhan, padahal suara hatinya, padahal suaranya sendiri dari dalam batinnya. Itu saudara-saudara, jangan kita mudah terpengaruh, tergencot dengan orang-orang yang mengatakan saya mendengar suara Tuhan. Pelajari firman. Alkitab akan menerangi pikiran kita. Amin. Alkitab akan menerangi firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami kehendak Tuhan dalam kehidupan ini? Ya, mari kita punya hikmat dan akal budi yang daripada firman Tuhan.
Nah, contohnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali orang punya televisi, saudara-saudara, punya televisi sedang rusak, ataupun kalau kita dulu punya TV mungkin sedang rusak itu banyak semutnya itu yang rusak itu kan semut itu ya rusak lah gitu kan. Wah, dia datang melihat TV dahulu. Wah, tanda-tanda seperti ini, ya, tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Tumpangkanlah tanganmu maka akan sembuh. Ditumpangi tangannya, saudara-saudara. Jangankan tumpangi ke tangan, tumpangi kaki sekalian tendang, saudara-saudara, gitu ya kan? Saudara-saudara, hal-hal demikian mari kita punya hikmat. Kita itu bijaksana. Kenapa ini mati? Kenapa rusak? Coba perhatikan, cek kabelnya. Oh, copot, belum nancap, saudara-saudara. Kemudian ditancap, saudara-saudara. Oh, nyala, saudara-saudara. Nyala. Kemudian setel TV. Cek channel pertama, lihat. Waduh, film horor, saudara-saudara. Waduh, aku gak mau film horor. Klik yang kedua, channel yang kedua. Waduh, film horor lagi. Suster ngesok. Nah, kemudian, waduh, film horor lagi. Ganti channel. Klik lagi, ganti channel lagi. Waduh, film horor lagi. Beranak dalam kubur, ya kan? Kemudian waduh, horor lagi, ganti channel lagi, klik lagi, horor lagi, aduh gendruwo. Nah, saudara-saudara, waduh, ini kenapa ini TV ini? Coba cek dulu cek dulu antena. Ternyata dicek, saudara-saudara, antenanya menghadap kuburan. Waduh, pantas. Ini antenanya menghadap kuburan. Ganti channel, arahkan ke arah gereja. Ganti channel, klik tuh, waduh, pujian penyembahan. Klik lagi, ganti lagi, klik, waduh, khotbah. Klik lagi channel yang lagi, waduh, kesaksian. Saudara-saudara, bukan demikian, saudara-saudara. Itu adalah suatu tindakan-tindakan konyol. Itu bukan kehendak Tuhan. Harus punya hikmat dikit, bijaksana. Untuk itulah kita orang-orang sudah diterangi firman Tuhan. Kalau orang yang diterangi firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Amin. Nah, satu kali juga ada orang bikin usaha, saudara-saudara, ya kan? Bikin usaha depot gitu ya kan, ataupun rumah makan. Nah, tentunya dia itu sebelum dia membuka rumah makan ini, dia itu mengajak pendeta supaya mendoakan, supaya laris manis. Dan terlebih bukan hanya pendeta, tapi juga jemaat-jemaat diajak supaya nanti itu bisa laris. Dan kemudian diajak makan, saudara-saudara. Waduh, setelah 1 bulan, 2 bulan sepi, bahkan 3 bulan itu tutup, saudara-saudara. Bangkrut, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Ternyata lokasinya, saudara-saudara, begitu jauh, 5 kilometer. Ya, dari tempat umum 2 kilometer harus naik sepeda motor dulu. Kemudian sepeda motor itu harus ditinggalkan di situ. Kemudian harus melewati sungai. Naik sampan dulu, saudara-saudara. Habis naik sampan menyeberang, jalan kaki lagi 2 kilometer lagi, saudara-saudara. Dan kemudian 1 kilometer lagi naik lagi tanjakan, saudara-saudara. Setelah naik tanjakan ada pohon di sana, dan kemudian di atasnya, disitulah rumah makan tersebut. Siapa yang mau makan ke sana, saudara-saudara? Iya kan? Siapa yang mau makan? Berhikmatlah sedikit. Berhikmat dikit, bijaksana. Makanya kita diterangi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, atau mungkin saudara ada kan seorang ingin buka kafe. Saudara-saudara, saya ingin buka kafe Kristen. Ataupun sama mungkin kita buka juga rumah makan Kristen. Saudara-saudara, ajaklah Bapak Pengadibuan dan juga Bapak Gunawan untuk join. Ayo join sama saya, kita buka kafe ataupun depot Kristen. Mau enggak? Kira-kira mau enggak? Wah, saudaraku, saya tidak mau. Kalau prioritas itu depot ataupun kafe Kristen. Soalnya itu orang-orang kalau mau cari makan ataupun cari minuman, itu enggak tanya itu kafe Kristen apa Islam, ataupun itu rumah makan Islam atau rumah makan Kristen. Enggak kan? Tapi yang ditanya itu adalah makanannya bagaimana, enak enggak?
membuat suatu rencana. Amin. Nah itu, melalui situlah kita mengerti kehendak Tuhan melalui Alkitab ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, harus kita ingat bahwa mengambil keputusan, ya tentu kita harus diterangi firman Tuhan Alkitab. Ya, yang kedua, saudara-saudara, yang pertama tadi itu adalah yaitu melalui Alkitab. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya atau kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, yaitu melalui nasihat orang lain. Klik di sana Roma 15 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nasihat ini penting, baik nasihat dari orang-orang yang bijaksana, baik nasihat dari orang tua, baik dari nasihat dari orang-orang rohani, baik nasihat-nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dari kita. Jelas dikatakan, firman Tuhan juga menghendaki, supaya kita bisa melihat kehendak Tuhan melalui nasihat orang lain. Saudaraku, contohnya, tahu Musa? Musa tentu tahu adalah pemimpin Israel. Musa ini saudara-saudara seorang pemimpin Israel, di mana dia harus melayani orang Israel yang begitu banyak. Ya, orang Israel berapa? 2-3 orang? Ya, ribuan. Bahkan orang Israel itu saat itu yaitu sudah mencapai ratusan ribu orang. Saudara, bayangkanlah Musa itu melayani orang-orang Israel, kasus per kasus, orang-orang yang bermasalah harus dia tangani satu persatu. Bagaimana rasanya? Orang itu antri, saudara-saudara, ya. Tiba-tiba datanglah Yitro. Yitro ini adalah mertua daripada Musa. Mungkin Yitro itu mau menjenguk anaknya ataupun mungkin mau bertemu dengan Musa. Kaget dia melihat Musa. Loh, Musa kok seperti ini? Kok begitu banyak orang sampai antri? Ya, wah, salah kamu ini Musa. Harusnya kamu itu harus membentuk pemimpin-pemimpin yang lain. Bentuk pemimpin-pemimpin yang lain ada di bawahmu. Mungkin 10 pemimpin, 20 pemimpin atau 30 pemimpin lainnya di bawahmu. Supaya ada yang membantu kamu untuk menangani orang-orang Israel yang sedang bermasalah. Tidak seperti ini harus antri. Akhirnya apa? Musa pun melakukan apa yang dinasihati oleh mertuanya. Sehingga pelayanan Musa itu berhasil. Orang-orang Israel boleh tertangani dengan baik. Masalah-masalah mereka itu dapat mendapatkan solusi yang baik. Karena apa? Pemimpin-pemimpin yang bawah ini banyak konsultasi dengan waktu yang cukup lama, sehingga mengerti masalahnya dan juga mereka bisa mengambil keputusan. Tidak seperti tadi, orang begitu banyak antri. Akhirnya satu persatu Musa itu adu. Waktunya kadang hanya cuma 10 menit, waktunya kadang hanya cuma 15 menit. Akhirnya tidak mendapat suatu pelayanan yang memuaskan. Nah, nasihat orang tua ataupun nasihat mertua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini perlu kita renungkan. Kalau dalam kehidupan kita ini membutuhkan yang namanya nasihat-nasihat orang lain, termasuk itu mertua. Memang mertua sama menantu memang ya tidak rahasia umum lagi, ya. Banyak yang tidak cocok, ya kan? Ya biasanya masukan-masukan dari mertua biasanya enggak connect gitu dengan menantu, ya kan? Tapi jangan seperti itu, saudara-saudara. Kemungkinan besar itu Tuhan juga mau memakai mertua untuk menasihati kita. Amin? Iya, saudara-saudara. Nah, bukan hanya mertua, bahkan juga ayam itu Tuhan bisa pakai.
mari kita kelilingi hidup kita ini dengan orang-orang rohani, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berpengalaman, dengan orang-orang yang berhikmah, supaya apa? Kita bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, yaitu ada damai di hati. Kolose 3 ayat 15. Klik satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang ketiga, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, yaitu harus ada damai di hati kita. Harus ada damai di hati kita, saudara-saudara. Tentu saudara-saudara, ketika kita mengambil sebuah keputusan, harus ada yang namanya damai. Kalau tidak ada damai, jangan ambil suatu keputusan. Ya, mungkin saudara-saudaraku, Anda mengambil keputusan tapi Anda gelisah. Jangan lakukan itu. Ataupun mungkin saudara-saudara itu tidak tenang ketika mengambil keputusan itu. Jangan ambil keputusan itu. Atau saudara-saudara mungkin ketika mengambil merencanakan sesuatu, Anda berantem dengan pasangan. Jangan lakukan itu. Harus ada damai di hati. Harus ada ketenangan di hati kita. Itu yang sangat penting. Tentunya kalau kita mengalami kecemasan, ketidaktenangan, tidak ada damai di hati, saya yakin berarti tidak diinginkan ataupun dikehendaki oleh Tuhan ataupun Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih memahami kehendak dan rencana dan keinginan Tuhan dalam kehidupan ini, yaitu melalui damai yang ada di hati kita. Memerintah artinya di sana itu adalah menjadi wasit di hati kita. Wasit itu yang penting dalam kehidupan kita ini. Ya, harus ada wasit. Wah, apakah nanti wasitnya mengatakan membuat hati kita tenang ataupun membuat hati kita gelisah? Nah, itu penting. Memerintah dikatakan di sana, memerintah menjadi wasit, memimpin hati kita. Nah, saudara-saudara, tapi jangan saudara ini mengatakan demikian. Waduh, Pak Erwin, saya melihat, nah, ibu suratnya itu, waduh, hati saya damai. Atau berkata, waduh, Mbak Ayu itu saya lihat, waduh, ada damai di hati. Padahal itu istrinya orang. Anda juga sudah punya istri. Kalau damai di hati, kira-kira bagaimana? Saya boleh ceraikan istri saya enggak? Tidak demikian, saudara-saudara. Itu bukan Anda melihat damai, tetapi Anda melihat dengan penuh nafsu. Tak ada itu damai yang namanya kalau sudah ada istri lihat wanita lain ataupun istri orang lain, ada damai. Halo bapak-bapak, ada demikian? Kalau sampai bapak-bapak punya damai melihat istri orang, hati-hati. Cinta kasih setia bagi istri itu sudah mulai luntur dan pudar. Jaga cinta kasih setia sama pasangan. Amin. Jangan katakan damai itu bukan damai, ingin nambah itu namanya. Ya kan? Ya, jadi itu harus, jangan katakan damai. Wah, saya ceraikan istri saya. Wah, jelas-jelas Alkitab melarang perceraian. Oh, berarti, waduh, ini bukan kehendak Tuhan. Lalu calon ini Tuhan daripada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu saudara-saudara. Jangan katakan ada damai, tidak ada itu saudara-saudara. Bukan damai ini, bikin poligami itu namanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus memerintah dalam hati, harus ada damai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah ingat tadi, kita mengambil keputusan apakah itu berkenan di hati atau enggak, itu harus kita uji dalam kehidupan. Puji Tuhan.
Tuhan, saudara-saudara. Hal ini akan membuat kita, ketika kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melangkah pasti. Kita akan melangkah di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan melangkah di dalam suatu rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Satu tadi melalui apa? Melalui Alkitab. Yang kedua melalui apa? Nasihat orang lain. Yang ketiga yaitu harus ada damai di hati. Waduh, Pak Erwin, saya sudah mendengarkan khotbah nih. Tapi rasanya gimana ya mau menentukan kehendak Tuhan ya? Saya masih bingung nih. Coba klik di situ. Saya memberi langkah praktis mengerti kehendak Tuhan. Jika itu tidak dilarang Alkitab atau itu memuliakan Tuhan, bahkan bisa membuat kita bertumbuh secara rohani, melangkah dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberkati setiap keputusan dan pilihan kita. Ya, saudara, Anda berkata demikian. Wah, saya ingin membuka usaha panti pijat plus remang-remang. Coba uji. Ini sesuai dengan Alkitab enggak atau dilarang Alkitab enggak? Ini memuliakan nama Tuhan enggak? Itu membuat bisa bertumbuh enggak kerohanian saya? Jangankan bertumbuh, mungkin Anda bisa terlibat di situ, saudara. Wah, jawabannya negatif semua. Tidak boleh. Jangan cari yang lain. Tapi ketika Anda membuat suatu usaha, waduh, saya ingin membuat suatu usaha pendidikan anak-anak, dilarang kita enggak? Memuliakan Tuhan enggak? Ataupun bisa membuat kita bertumbuh enggak? Oh, jawabannya positif semua. Kerjakan untuk masalah, tempat, dan juga kualitas pelayanan nanti. Minta orang-orang kepada yang berpengalaman dan berilmu. Melangkah dengan pasti. Nah, itu saudara-saudara. Lakukan itu. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan ini sesuai dengan hal-hal ini, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menolong langkah-langkah dan keputusan saudara. Satu kesaksian saudara-saudara. Ini bukan suatu tindakan konyol. Karena saya yakin juga ini tidak melanggar Alkitab. Ya, dan juga ini tidak juga melihat suatu hal yang tidak pasti, tetapi hal yang pasti. Ya, karena ada suatu pilihan. Saudaraku, ada seorang teman. Seorang teman itu namanya Daniel. Ya. Daniel ini dulu kita memancing, saudara-saudara. Dan bertemu dengan saya. Dan dia itu bertanya, "Halo bro, kamu udah punya calon atau belum?" Waduh, saya belum punya calon, bro. Saya mau kenalin gak kamu itu? Perempuan Batak lagi, wah, cocok lah. Tapi ini kembar. Gak apa-apa, nanti saya kenalkan, terserah kamu pilih yang mana. Ya kan? Oh, boleh, tidak apa-apa. Kebetulan memang belum ada calon ini. Dikasihlah namanya, yaitu namanya Vina dan Fani. Yang Vina ini yang sekarang adalah menjadi istri saya ataupun ibu gembala. Ya, waduh, saya bingung. Gimana ini cara memilihnya ini? Ada dua, kembar lagi. Kan kalau dua nggak boleh, harus pilih satu, iya kan? Kalau juga mengambil dua belum tentu orangnya mau. Kalau mau udah apa? Iya kan? Ya, tapi harus pilih satu. Waduh, gimana caranya Tuhan? Gimana Tuhan mengetahui kehendak rencana Tuhan ini? Ya, akhirnya kita membuat suatu keputusan. Saya buat suatu suatu pilihan. Dan saya berkata kepada Tuhan, nanti akan saya cari di Facebook orangnya, dua-duanya, dan saya akan memilih mereka salah satu. Ya, siapapun yang memilih nanti
itu yang akan menjadi yang akan saya follow up. Nah, seperti itulah. Saya akan add mereka berdua dengan waktu yang sama. Ya, dengan waktu yang sama. Enggak boleh dong, ntar nanti kan karena saya melihat yang satu lebih cantik, yang satu enggak, saya duluan. Ya, terus yang satunya enggak, tunggu nanti. Nah, otomatis kan yang duluan dong, ya kan? Tapi bersamaan waktunya. Tuhan siapa nanti yang duluan, konfirmasi duluan, nanti akan saya follow up. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Yang konfirmasi duluan siapa? Vina. Nah, yang ibu gembala silakan. Tuhan tunjukkan. Akhirnya jadilah. Saya follow up. Saya langsung ke TKP. Saya mulai makan soto wawan Madura di sana sambil menunggu yang mana Vina dan Fani. Saya menunggu yang pertama keluar itu bukanlah mereka berdua. Malah ibunya yang keluar duluan, mertua perempuan yang pun. Tapi tidak apa-apa. Hari ini saya gagal bertemu dengan mereka. Nanti saya mau cari waktu lagi. Akhirnya satu kali bisa bertemu dengan Ina. Ya, yang gembala. Akhirnya bisalah jadi sampai sekarang. Dan akhirnya kami buatlah namanya anak kami juga yang bernama Daniel. Suatu permintaan tindakan yang kita buat ini bukan konyol, karena ada satu kepastian di sana. Apa itu? Yaitu bahwa salah satu nanti akan konfirmasi yang duluan. Ya, artinya bukan konyol. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak dilarang Alkitab, dan itu memuliakan nama Tuhan dan membuat kita bisa bertumbuh. Lakukan, berjalanlah dengan iman. Saya yakin dan percaya Tuhan akan merestui dan memberkati setiap langkah-langkah pilihan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah firman ini boleh membentuk hati kita, memperbaharui pikiran kita untuk mengetahui kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan ini melalui Alkitab, supaya pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Yang kedua, melalui nasihat orang lain, supaya orang lain bisa berbagi pengalaman yang baik dengan kita. Yang ketiga, yaitu harus ada damai di hati kita, sehingga kita bisa dipimpin kepada kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang bisa kami dengar pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memperbaharui pikiran kami dan juga memberi hikmat bagi kami dalam mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini, memahami dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga ketika kami belum mengerti kehendak Tuhan, kami boleh lakukan seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah firman tadi memperbarui dan juga memberkati kita. Baik, untuk pengumuman kita pada saat hari ini, saudara-saudaraku, tidak ada hal-hal yang urgent yang perlu diumumkan. Mari ingat selalu jadwal ibadah kita ya. Jadwal ibadah kita itu kalau pagi yang rindu untuk beribadah pagi tetap seperti semula, 8:30 sampai selesai, dan juga sore hari ya, pukul 5 sore ya. Jadi saudara-saudara juga yang mungkin rindu untuk mengikuti 2 kali ibadah juga tidak dilarang ataupun sangat diperbolehkan sekali. Dan kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama yaitu protokol kesehatan. Mari kita selalu setia dan kita jaga terus, kita lakukan dengan ketat selama pandemi COVID-19 ini.
Ya karena memang suatu saat nanti kita yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini akan selesai ya, pasti akan berakhir ya dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu selama pandemi ini mari kita jaga dan saling menjaga, mematuhi protokol-protokol kesehatan, secara khusus selama kita beribadah di dalam gereja. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita berdoa buat pelayanan kita ke depan supaya Tuhan terus memberkati senantiasa. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan nanti di akhir doa syafaat nanti kita akan menaikkan doa Bapak kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menjaga dan menolong kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan selama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan jagai dan lindungi senantiasa jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKR Kota Damai. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Tidak ketakutan yang kami alami, tetapi kami boleh merasakan kenyamanan dalam hidup ini karena ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan Tuhan semua jemaat GKR Kota Damai dari pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, berkati senantiasa apapun yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Tolong Tuhan cukupkan senantiasa Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka di dalam rumah tangga mereka, Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kelemahan, tolong Tuhan kuatkan senantiasa. Mungkin mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan di dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Memberkati damai sejahtera dan kasih setua Tuhan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, suami, istri, dan juga anak-anak. Biarlah mengalami kasih Tuhan, sehingga boleh tercurah di sana Tuhan berkat damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan pelihara semua jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk negeri kami yang masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan tolong bangsa kami dan pemimpin kami, dan juga para tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati sertai mereka. Begitu juga untuk mereka yang terkena infeksi COVID-19. Tuhan tolong mereka sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Berkati warga Kota Damai ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh ada damai di tengah-tengah Kota Damai, saling mengasihi, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi yang kuat di tengah-tengah Kota Damai ini Bapak. Kami berdoa Tuhan secara khusus bahwa bulan Desember ini Tuhan akan ada pilkada pemilihan bupati daerah Gresik. Tuhan, biar Tuhan memberikan damai dan juga keamanan yang kondusif bagi wilayah kami Kota Gresik ini Tuhan pada saat nanti pilkada. Biar Tuhan menentukan siapa yang menjadi pemimpin kami, tentunya pemimpin yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak doa kami Tuhan yang belum kami naikkan saat ini, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkan kepada Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Firman Tuhan. Kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian, ku dengar berkat-Mu. kita pulang, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
bersaat teduh. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.